Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menonton video ini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat aja, tetap jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan yang pasti di rumah aja ya, biar terhindar dari yang namanya virus corona. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel ini, namanya Lingkar Ilmu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi jarak pada dimensi 3. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Sevriana. Nah, yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Nah, sebelumnya kita harus ingat-ingat dulu nih, kita harus ingat apa itu teorema Pythagoras. Waktu kita SMP mungkin kita selalu dengar yang namanya Pythagoras. Oh, Pythagoras, apa itu teorema Pythagoras? Nah, kalian pasti kalau ingat yang namanya teorema Pythagoras, pasti yang kalian pikirkan yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu apa? Segitiga yang sudutnya 90 derajat. Nah, coba kita lihat ya, ada segitiga ABC di situ. Dengan panjang sisinya, penyikunya A sama B, dan C itu yang sisi miringnya. Jadi dalam segitiga siku-siku, sisi miring itu selalu mempunyai ukuran yang lebih panjang. Nah, kita bisa lihat kalau kita mau nyari C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti kalau kita mau nyari C tinggal diakarin. Kalau kita mau nyari A kuadrat, karena tadi C paling panjang, berarti A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangin sama B kuadrat. Kalau mau nyari A tinggal diakarin aja. Nah, kalau kita mau nyari B kuadrat, berarti C kuadrat dikurangin A kuadrat. Kalau nyari B aja tinggal diakarin. Nah, ini merupakan dasar dari kita akan belajar jarak pada dimensi 3 ini. Harus diingat-ingat teorema Pythagoras. Nah, sekarang yang akan kita pelajari pertama yaitu jarak titik ke titik. Jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dengan titik B dengan ruas garis AB. Coba kita perhatikan gambarnya, ada titik A sama B, berarti jaraknya kalian tinggal tarik garis AB, itu namanya ruas garis AB, itu jaraknya. Nah, kalau kita bicara jarak titik ke titik pada koordinat kartesius, katakanlah ada titik A dengan koordinat A1, A2, A3 dan titik B dengan koordinat B1, B2, B3. Nah, maka kalau kita akan cari panjang AB itu sama dengan akar dari A1 min B1 kuadrat ditambah A2 dikurang B2 kuadrat ditambah A3 min B3 kuadrat. Itu kalau dalam koordinat kartesius. Nah, sekarang kalau ada contoh soal kayak gini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Titik P adalah pertengahan rusuk CG. Nah, kita akan menjawab ini dengan Pythagoras yang tadi. Pertanyaannya, hitunglah jarak titik A ke D. Yang kedua, hitunglah jarak titik A ke C. Yang ketiga, hitunglah jarak titik C ke E. Dan yang keempat, hitunglah jarak titik A ke P. Ini semua pertanyaannya tentang jarak titik ke titik dalam suatu kubus, bukan koordinat. Nah, kita akan memakai teorema Pythagoras. Nah, yang pertama kita harus gambar dulu kubusnya. ABC, DE, FGH. Panjang rusuknya 5 cm. Yang pertama tadi yang ditanyakan adalah hitunglah jarak titik A ke D. Kita bisa lihat A ke D itu merupakan rusuk.
berarti panjangnya 5 cm. Tidak usah kalian menghitung, langsung. Yang kedua, hitunglah jarak titik A ke C. A ke C kalau kita gambar itu merupakan diagonal. Ya, kita bisa menghitung AC itu dari rumus Pitagoras yang tadi. Berarti AC itu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB itu rusuk berarti 5 kuadrat, BC juga rusuk ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 tambah 25 yaitu 50. Akar dari 50 yaitu 5 akar 2 cm. Nah, yang ketiga kita harus menghitung jarak dari titik C ke E. C ke E itu namanya diagonal ruang. Tadi kita udah dapat AC. AC itu 5 akar 2. Kita harus memanfaatkan AC dan AE menggunakan rumus Pitagoras lagi. Berarti CE itu sama dengan, CE itu sisi miringnya. CE itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Tadi AC berarti 5 akar 2 kuadrat ditambah AE itu 5 kuadrat. Tadi 50 tambah 25. Jadi hasilnya akar dari 75. Nah, akar 75 itu berapa? 5 akar 3 cm. Nah, yang keempat, hitunglah jarak A ke P. A ke P, kita lihat A ke P. Tadi P dikasih tahu bahwa P itu titik tengah antara C dan G. Berarti jarak dari C ke P itu tinggal 5 dibagi 2, jadi 2,5. Nah, kita menghitung jarak dari A ke P menggunakan Pitagoras, yaitu rumusnya akar dari AC kuadrat ditambah CP kuadrat ya. Sekarang kita hitung AC itu berapa? Tadi AC udah dihitung 5 akar 2 kuadrat ditambah CP-nya tadi 5 per 2 ya, 2,5 bisa ditulis 5 per 2 pangkat 2. Jadi tadi 50 tambah 5 per 2 kuadrat itu 25 per 4. Jadi hasilnya akar dari itu samain penyebutnya ya, 4 ya. Kalian bisa pelajarin sendiri bagaimana caranya menyamakan penyebut dalam penjumlahan suatu pecahan. Nah, itu hasilnya akar dari 225 per 4. Akar dari 225 itu 15, akar dari 4 itu 2. Jadi hasilnya 15 per 2 cm. Atau kalian kalau mau ditulis ke pecahan, maksudnya kalau kalian mau ditulis ke dalam desimal, yaitu 7,5 cm. Nah, yang kedua itu ada jarak titik ke garis. Nah, apabila titik P dan garis G termuat dalam bidang yang sama, ini misalkan bidang alfa itu ya, ada titik P sama garis G. Gimana sih nentuin jarak dari titik ke garis? Tuh, apakah ini? Ternyata bukan. Apakah ini? Ternyata juga bukan. Nah, apakah ini? Ternyata juga bukan. Nah, gimana caranya? Ternyata ada caranya. Misalnya itu titik P, itu ada garis G. Gambar garis H yang melalui P dan tegak lurus garis G. Kita gambar. Nah, ini garisnya, tegak lurus sama garis G ya. Nah, ada titik potongnya di situ. Kita kasih nama titiknya R. Nah, itu. Berarti si jarak P ke garis G itu yaitu dari P ke R itu jaraknya gitu. Nah, kalau misalnya yang sekarang garis G sama titiknya itu terletak di luar bidang, jadi nggak sebidang gimana? Nah, ini misalnya garisnya G, ternyata titiknya di luar. Nah, gitu. Gimana jaraknya? Apakah ini? Ternyata bukan. Apakah ini? Bukan juga ya. Apakah ini? Nah, bukan juga. Nah, ini ada caranya lagi. Selalu yang tegak lurus. Nah, buat garis PQ yang tegak lurus bidang alfa. Misalnya kita bikin itu ya, itu PQ misalnya. Nah, itu ya PQ. Nah, terus yang kedua buatlah garis QR yang tegak lurus garis G katanya, QR. Kita bikin. Nah, yang tegak lurus sama G ya, garis G-nya ya.
Nah, itu ada titik potongnya, itu R di situ. Nah, ternyata si jaraknya itu berarti dari P ke R. Nah, itu jarak titik P dan R. Jadi yang tegak lurus juga kan? Nah, ini sekarang ada contoh soal nih. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Hitung jarak titik D ke garis BC dan jarak dari B ke garis EG. Coba kita lihat. Kita gambar dulu. Yang pertama gambar kubusnya ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Yang pertama hitung jarak D ke garis BC. D itu mana? Oke, ke BC. Oke, D ke BC berarti jaraknya yang mana? Berarti dari D ke C berarti berapa? 5 cm. Jarak itu yang paling dekat, itu jarak. Nah, sekarang yang kedua, hitung jarak titik B ke garis EG. B ke garis EG. Ya, berarti gimana caranya? Sekarang perhatikan segitiga BOE. BOE. Ya, itu siku-siku ya. Nah, kita harus cari panjang BO dulu. BO itu berapa? Ternyata cari panjang BO itu BE kuadrat, karena BE itu sisi miringnya, dikurangin EO kuadrat. Nah, sebenarnya di sini kita harus cari BE-nya dulu pakai Pitagoras. BE itu kan berarti kan AB kuadrat ditambah AE kuadrat ya, nanti diakarin. Jadi 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, jadi akar dari 25 tambah 25 jadi akar 50. Si BE itu akar 50, akar 50 itu 5 akar 2. Nah, ibu tulis langsung itu BE-nya 5 akar 2 kuadrat. Dikurangin EO. EO itu berarti setengah dari EG. EG sama EB itu sama. 5 akar 2 berarti setengahnya dari 5 akar 2, jadi 5 per 2 akar 2. 5 akar 2 kuadrat itu 50. 5 per 2 akar 2 kuadrat itu 25 per 2. 50 dikurangin 25 per 2, tinggal kalian samain penyebut. Ternyata hasilnya berapa? 75 per 2. 75 per 2 itu berapa? 5 per 2 akar 6 cm. Nah, yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Jika titik P terletak di luar bidang alfa, maka jarak P dan alfa dapat ditentukan sebagai berikut. Coba kita lihat gambarnya. Misalnya ini bidang alfa ya, terus ini titik P di luar. Nah, jarak dari titik P ke bidang alfa itu gimana? Nah, pertama-tama kita harus lukiskan garis G melalui titik P dan tegak lurus bidang alfa. Harus tegak lurus. Nah, ini tegak lurus itu berarti membentuk sudut siku-siku. Nah, yang kedua, misalkan G itu menembus alfa di Q, berarti ada titik Q di situ. Ya udah, berarti PQ itu adalah jarak dari P ke bidang alfa, itu yang paling dekatnya PQ itu. Nah, terus contohnya, ini ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut katanya. Ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 18 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang BDHF. Itu BDHF udah digambar ya, itu ya, yang miring. Jarak dari E ke bidang BDHF. Gimana caranya? Coba kita jawab. Jarak antara titik E ke bidang BDHF pada kubus itu adalah panjang ET ya. Kalian bisa lihat. Nah, ET itu apa? ET itu ternyata setengah dari EG. Berarti kita harus cari EG dulu pakai Pitagoras. Berarti EG itu EF kuadrat ditambah FG kuadrat, nanti diakarin. Jadi 18 kuadrat ditambah 18 kuadrat, nanti diakarin. Hasilnya 2 kali 18 pangkat 2 kan ya? Berarti hasilnya 18 akar 2. Berarti ET berapa? Udah setengah dari 18 akar 2. Jadi hasilnya itu 9 akar 2 gitu. Itu jarak dari E ke bidang BDHF, 9 akar 2 cm.
Nah, sampai di sini pembelajaran kali ini kita udah belajar tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, kalau misalnya ada materi yang tidak kalian pahami, kalian bisa komen di YouTube ini, atau kalian bisa chat di IG, itu udah tertera, bisa lewat email bisa, atau bisa SMS, atau chat via WA Ibu juga bisa. Nah, sekian dari Ibu, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum subscribe YouTube, silahkan subscribe dulu YouTube Lingkar Ilmu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat-sehat terus dan selalu semangat belajar.